Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Hikmah dalam mata pelajaran tematik tema 1 hidup rukun, subtema 2 hidup rukun di tempat bermain muatan PPKN. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Hikmah berharap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, kita mulai video pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian amati gambar berikut ini. Pada gambar terdapat anak-anak yang sedang asyik bermain. Ada yang bermain layangan, sepak bola, kelereng, bermain ayunan, dan juga bermain engklek. Mereka bermain dengan gembira dan rukun. Kita punya banyak manfaat loh jika bisa rukun dengan teman saat bermain. Bagaimana dengan pertemanan kalian? Apakah kalian memiliki banyak teman juga? Apakah kamu sering menghabiskan waktu bermain dengan teman-temanmu sehari-hari? Bagaimana sikapmu saat bermain dengan teman-temanmu? Apakah kamu dapat bermain dengan temanmu jika tidak rukun? Tentu tidak ya. Maka dari itu, ketika bermain, jagalah pertemanan kalian, jagalah kerukunan kalian ketika bermain. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk menjaga kerukunan ketika bermain dan juga penerapannya dalam Pancasila. Oke, Bu Hikmah punya gambar nih, punya bacaan. Kalian juga bisa menyimaknya di buku kalian halaman 51. Mari kita baca bersama-sama. Bermain dengan teman harus rukun, tidak boleh bertengkar, tidak boleh berebut mainan. Rukun dengan teman menyenangkan. Rukun dengan teman menciptakan kebersamaan dan persatuan antar teman. Rukun dengan teman sesuai dengan sila Pancasila. Nah, anak-anakku, masih ingatkah kalian tentang materi minggu lalu? Apakah sudah ada yang lupa? Baiklah, mari kita review materi pada minggu lalu bersama-sama. Anak-anak, pada minggu lalu masih ingat ya, kita mempelajari tentang lambang Indonesia serta lambang-lambang sila Pancasila serta bunyinya, simbol-simbol Pancasila serta bunyi-bunyi Pancasilanya. Yang pertama, masih ingat nggak urutannya? Yang pertama itu apa ya? Iya, yang pertama ini adalah sila pertama, yaitu dilambangkan atau disimbolkan oleh bintang emas yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lalu sila kedua dilambangkan oleh rantai emas yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu ketiga yaitu persatuan Indonesia yang dilambangkan oleh pohon beringin. Lalu yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Masih ingat ya? Nah, baiklah. Sekarang kita akan mempelajari penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada kegiatan bermain dengan teman kalian. Yaitu sila yang pertama, kita mulai dari sila pertama ya anak-anak ya, ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama yaitu melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing. Lalu yang kedua, memberi kesempatan teman untuk beribadah. Jadi contoh misalkan kita punya teman atau punya tetangga yang
dia beragama Nasrani, beragama Kristen. Setiap hari Minggu pagi, orang-orang Nasrani itu beribadah di gereja mereka. Jadi kita nggak boleh kalau misalkan ada teman kita yang Nasrani terus meminta izin, aku mau beribadah dulu. Kalau gitu kamu nggak usah ikut main aja ibadah sana, nggak usah ikut-ikutan mainan sama aku. Nggak boleh seperti itu ya anak-anak ya. Jadi kalian harus saling menghormati antar agama. Lalu yang ketiga, tidak lupa waktu beribadah saat bermain. Ini juga penting bagi kita umat Islam. Setiap harinya dalam satu hari kita melakukan 5 kali sholat, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah, di waktu-waktu itu ketika kita bermain, jangan lupa, aku belum sholat asar, izin dulu ke teman-temannya, teman-teman aku mau sholat asar dulu, aku mau ngaji dulu ya. Seperti itu, jangan sampai kita kelupaan, keasikan main lalu kita lupa dengan ibadah kita. Nggak boleh seperti itu ya. Lalu yang keempat yaitu saling menghormati antar umat beragama. Nah, sudah sempat Bukma singgung ketika Bukma memberikan contoh yang kedua tadi. Kita harus saling menghargai dan menghormati antar umat beragama. Lalu yang selanjutnya yaitu simbol yang kedua. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, penerapannya yaitu tidak membeda-bedakan teman. Lalu yang kedua, mematuhi peraturan dalam permainan. Yang ketiga, menolong teman yang jatuh, menjenguk teman yang sakit. Lalu yang terakhir, saling membantu dan menolong sesama. Selanjutnya, yaitu penerapan Pancasila, sila ketiga. Persatuan Indonesia, bersikap sopan dengan teman, hidup rukun dengan teman, tidak mengolok-olok teman yang berbeda bahasa, suku, bangsa maupun agama. Lalu menjaga kekompakan saat bermain. Ketika kita melakukan upacara bendera di sekolah, itu juga contoh penerapan sila Pancasila yang ketiga. Lalu tidak membeda-bedakan teman. Aku kan orang Jakarta, aku nggak mau mainan sama orang Madura. Seperti itu juga tidak boleh. Semuanya adalah kesatuan semua warga Indonesia. Seperti itu ya contohnya ya. Lalu selanjutnya yaitu penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang penerapannya contohnya yang pertama yaitu tidak memaksakan kehendak sendiri. Jadi kalau kita sedang bermusyawarah atau sedang bermain, pokoknya aku maunya mainan kelereng, titik, aku nggak mau mainan yang lain. Nah, itu contoh yang jelek, contoh yang tidak patut ditiru. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita terhadap teman kita. Lalu yang kedua, menghargai perbedaan pendapat. Nah, yang ketiga, menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah atau berdiskusi. Lalu yang terakhir, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Nah, kita masuk ke sila yang terakhir anak-anak. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yaitu yang pertama kita harus bersikap adil terhadap semua teman. Melaksanakan hak dan kewajiban kita secara bersamaan. Lalu yang ketiga, saling menghargai sesama teman. Nah, di sini Bu Hikmah punya contoh. Coba perhatikan gambar yang Bu Hikmah tampilkan. Di sini Bu Hikmah punya 5 gambar yang akan kita bahas bersama-sama. Ada gambar orang melakukan upacara bendera, bermusyawarah, beribadah, menjenguk teman yang sakit, membersihkan
membuang sampah pada tempatnya. Nah, kita bedah bersama-sama. Kira-kira gambar yang tengah ini, mereka sedang melakukan ibadah sholat berjamaah. Sesuaikah? Sesuai dengan sila apakah ini? Ya, benar sekali. Sesuai dengan sila. Ayo, sila apa yang melambang, yang simbolnya bintang emas? Ya, sesuai dengan sila pertama Pancasila. Lalu, yang kedua, menjenguk teman yang sakit. Sesuai dengan sila kedua, yaitu simbolnya rantai emas ya. Sesuai dengan sila kedua. Lalu, yang ketiga, ada beberapa anak-anak sekolah memakai seragam yang melakukan upacara bendera. Iya, sesuai dengan sila ketiga Pancasila ya. Persatuan Indonesia. Lalu yang keempat, yaitu sesuai dengan sila keempat Pancasila, yaitu bermusyawarah. Di sini bermusyawarah menentukan ketua kelas anak-anak pada gambar. Nah, seperti yang Bu Hikmah berikan contoh tadi, menyelesaikan semua permasalahan dengan bermusyawarah atau berdiskusi. Lalu yang terakhir yaitu melakukan kewajibannya. Kewajiban kita sebagai makhluk hidup yaitu menjaga lingkungan agar tetap bersih. Ini sesuai dengan sila kelima Pancasila, ya. Oke. Wah, tidak terasa kita sudah selesai membahas materi tematik tema 1 hidup rukun, subtema 2 hidup rukun di tempat bermain muatan PPKN. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran Bu Hikmah pada hari ini. Semoga hari kalian menyenangkan. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.